Saya Elsida Bestari, mahasiswi Pendidikan Kimia UIN Jakarta. Hari ini saya akan melakukan kunjungan industri untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Industri dari Ibu Haja Siti Suryaningsih, MSI. Kali ini saya akan melakukan kunjungan industri ke PT Ultra Jaya. Yaps, PT susu terbesar yang ada di Indonesia. Tapi kali ini kita kunjungan industrinya secara virtual aja ya teman-teman. Oke, let's go! Susu cair segar berkualitas tinggi yang merupakan bahan baku dari susu Ultra Milk sebagian besar berasal dari PT UPBS Ultra Peternakan Bandung Selatan dan berasal dari koperasi peternak lokal. Di PT UPBS terdapat sekitar 3.000 ekor sapi Holstein yang didatangkan langsung dari Australia yang dikelola dengan Modern Farming Management System dan diberi pakan yang bergizi, lahan ideal, perawatan, dan pemeliharaan yang prima, serta sistem pemerahan yang otomatis. Tangki penyimpanan berfungsi untuk menyimpan dan mencegah kerusakan pada susu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Tangki pengaturan berfungsi untuk mengatur kecepatan aliran produk dari tangki penyimpanan ke proses selanjutnya. Tangki pencampuran berfungsi untuk mencampurkan bahan baku. Aseptic filling machines berfungsi untuk mengisi susu yang sudah jadi ke dalam kemasan. Straw applicator berfungsi untuk menempelkan sedotan. Mesin pengepak barang berfungsi untuk mengemas produk ke dalam karton box. Mesin sterilisasi tabung UHT berfungsi untuk menghilangkan bakteri yang terdapat pada susu. Dimulai dari peternakan, sapi-sapi diperah untuk diambil susunya. Kemudian, susu dibawa ke pabrik dengan menggunakan truk tangki. Sebuah tangki dapat berisi sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 liter susu. Susu di dalam tangki harus dalam keadaan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Ketika sampai di pabrik, susu harus diperiksa terlebih dahulu, dimulai dari bau, suhu, dan kandungan bakterinya. Setelah melalui tahap pemeriksaan, susu dimasukkan ke dalam pabrik melalui pipa-pipa. Pipa-pipa mengalirkan susu ke tangki pencampuran. Tangki pencampuran dapat diisi sekitar 30.000 liter susu. Di tangki pencampuran, bubuk coklat, gula cair, dan yang lainnya ditambahkan ke dalam susu. Setelah itu, susu dipindahkan ke dalam tangki homogenesa. Di tahap ini, lemak susu dihaluskan bertujuan agar lemak lebih menyatu dengan air. Tahap berikutnya yaitu sterilisasi susu, yaitu susu dibersihkan dari bakteri dengan menggunakan teknologi UHT. Pada teknologi UHT atau Ultra High Temperature, susu dipanaskan dengan suhu tinggi. Susu dipanaskan pada suhu sekitar 140 derajat Celcius. Kemudian, susu sapi dimasukkan ke dalam kotak susu menggunakan mesin khusus yang bekerja sangat cepat sekali. Susu dimasukkan ke dalam 24.000 kotak per jam. Kemasan susu yang digunakan adalah kemasan Tetra Pak buatan Swedia yang sudah terpercaya kualitas serta keamanannya. Susu kotak yang sudah jadi lalu berjalan berderet untuk masuk ke dalam mesin pemasangan sedotan. Setelah pemasangan sedotan selesai dilakukan, kemudian susu dimasukkan ke dalam kardus pengemasan. Pengemasan ini dilakukan dengan mesin loh teman-teman.
susu kotak yang sudah jadi ternyata masih harus melalui tahapan pemeriksaan. Setiap 20 menit sekali diambil 10 kotak sebagai sampel. Kemudian sampel disimpan selama 1 minggu dan diperiksa di laboratorium. Di laboratorium, susu diperiksa mulai dari aromanya, rasa, kepadatan, tingkat kemanisan, dan yang lainnya. Setelah itu, susu Ultramilk siap dikirim dan siap dijual di pasaran. Dalam menekan tingkat kecelakaan kerja yang cukup tinggi, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan telah melakukan beberapa usaha, diantaranya perusahaan membentuk organisasi K3 pada tahun 2005, mewajibkan karyawannya memiliki dan mempelajari kebijakan dan aturan yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk buku Good Manufacturing Practice atau GMP, serta mewajibkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan GMP. Pembentukan organisasi K3 ini membawa pengaruh yang baik kepada perusahaan, salah satunya tingkat kecelakaan kerja yang menurun setiap tahunnya. PT Ultra Jaya dalam menangani limbah hasil sisa produksi susu membuat suatu pengolahan limbah yang mengelola sisa pembuangan limbah susu agar tidak berdampak negatif untuk masyarakat sekitar, yaitu dengan membuat instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Namun, instalasi pengelolaan air limbah PT Ultra Jaya dianggap sudah over kapasitas. PT Ultra Jaya pun kini memaksimalkan pengolahan IPAL dengan memperbaiki peralatan yang rusak. Sebelum proses pendistribusian berlangsung, susu disimpan di gudang terlebih dahulu selama 1 bulan sebagai uji kualitas dan keamanan produk. PT Ultra Jaya memiliki 2 gudang penyimpanan, yaitu gudang penyimpanan bahan baku yang digunakan untuk menyimpan bahan baku utama sebelum dilakukan pengolahan, dan gudang penyimpanan produk digunakan untuk menyimpan produk yang telah siap dipasarkan. Nah, gimana nih teman-teman kunjungan industri virtualnya? Seru atau malah ngebosenin? Semoga seru ya teman-teman. Oh iya, sampai di sini dulu ya kunjungan industri virtual kita hari ini. Semoga teman-teman banyak mengambil manfaat dari video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.